Halo, salam jumpa. Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, pengungsi Syiah di Sampang terkatung-katung selama 9 bulan di pengungsian. Perayaan 100 tahun hadiah Nobel Rabindranath Tagore di Swedia. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Sudah 9 bulan ini nasib pengungsi Syiah di Sampang, Madura terkatung-katung. Mereka hidup tanpa kepastian masa depan di gelanggang olahraga Sampang. Para pengungsi ini pun mendatangi ibu kota demi menagih janji pemerintah pusat yang akan melindungi mereka. Masih adakah harapan bagi mereka? Simak laporan yang disusun Rio Rizalino dan Mahfud Effendi untuk Asia Calling. Mendengar kabar unjuk rasa sekarang jadi bilang itu. Jadi saya kembali pulang saya. Waktu pulang saya dihadang sama massa. Katanya saya mau dibunuh, tetap saya pulang. Masih dekat dalam ingatan Bujadin peristiwa 26 Agustus tahun lalu di Sampang, Jawa Timur. Tak lama setelah Hari Raya Idul Fitri, ia dan keluarga diusir dari kampung halamannya karena menganut Islam aliran Syiah. Anak-anak dikembalikan yang mau pergi ke pondok, kembali ke pondok, itu dihadang sama massa itu, dikembalikan. Langsung diikuti dari belakang. Dari belakang itu sama Massa Ribuan, ya saya entah berhenti di rumah Ustadz Tajul itu. Setelah itu jam 10 saya nyampe di Ustadz Tajul itu, saya diserang sama mereka. Dulu Bujadin adalah seorang petani, hidupnya tentram dan damai. Tapi kini ia seorang pengungsi di negaranya sendiri. Ada 4 peta dirampas dengan secara paksa. Itu dirampas. Sama orang yang tak bertanggung jawab itu. Iya. Ya dirampas, diambil. Ya. Dikerjain. Kayunya dipotong. Ia dan ratusan warga Sampang lainnya sudah 9 bulan tinggal di gedung olahraga Sampang. Mereka diusir dari rumahnya karena menganut Islam aliran Syiah. Salah satu pengungsi lainnya, Muhammad Rosid, mengatakan kondisi para pengungsi sangat memprihatinkan. Ya kalau kondisinya yang ada di gor ya tetap menderita. Kenapa tidurnya itu bukan terbuat dari kasur, karena terbuat dari karpet. Ada 4 bayi yang baru lahir di situ. Itu tidak pernah melihat tanah nenek moyangnya. Oleh ulama setempat, Islam Syiah dituding sebagai ajaran sesat. Bahkan Majelis Ulama Islam Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa sesat untuk aliran Syiah. Fatwa inilah yang kemudian menyulut polemik berkepanjangan. Ada satu kelompok di Jawa Timur yang memang agendanya adalah menyesatkan ajaran Syiah. Jadi kepentingan-kepentingan ini conspire mereka bersama-sama, akhirnya lengkaplah. Kan nggak mungkin alasan kecemburuan menjadi dalil. Akhirnya urusan nasab yang dibungkus, karena ini yang paling mudah dijual. MUI Pusat ternyata tidak sejalan dengan MUI Jawa Timur. Salah satu ketua MUI Pusat, Slamet Effendi Yusuf, mengatakan MUI memang pernah mengeluarkan fatwa mengenai aliran Syiah di Indonesia, tapi tidak menyatakan aliran itu sesat. Ketika Shah Iran berhasil dijatuhkan oleh Khomeini, maka pengaruh waktu itu Syiah di dalam kampus-kampus kan luar biasa. Anak-anak muda memasang fotonya Khomeini di kamarnya. Jadi bukan hanya Beatle loh yang pernah dipasang itu, Khomeini juga dipasang di kamarnya dan sebagainya. Nah, pemerintah pada waktu itu sangat curiga terhadap perkembangan yang semacam itu, karena khawatir ada yang namanya ekspor revolusi dari Iran ke sini. MUI Pusat mengaku tidak bisa mengintervensi fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur. Meski begitu, Slamet Effendi Yusuf meminta masyarakat bersikap arif kepada penganut Syiah. Jadi prinsip Islam itu antara lain adalah orang tidak boleh diusir dari tempat tinggalnya oleh karena kita misalnya berbeda dengan mereka, kecuali orang itu melakukan sesuatu yang membahayakan dari masyarakat di situ. Di tengah kondisi pengungsi Syiah di Sampang, pemerintah pusat justru tutup mata.
Kementerian Dalam Negeri menilai apa yang terjadi pada penganut Syiah di Sampang adalah masalah daerah, bukan masalah pusat. Apakah itu kan solusi? Kalau menurut mereka itu bukan solusi. Solusi itu. Mereka tetap ingin kembali ke rumah. Oh gitu. Ya, karena saya gitu aja deh, saya nggak mau. Hah? Saya nggak mau wawancara. Oh. Kalau Oke. kalau itu enggak. Karena itu bahagian dari yang akan dibicarakan oleh pemerintah daerah. Pernyataan Ahmad Tanri Bali memang ironis. Sebab sebelumnya Kementerian Dalam Negeri ikut menandatangani 8 butir kesepakatan kasus Syiah Sampang bersama Kementerian Agama, MUI, dan PBNU. Alpanya pemerintah pusat dalam kasus Syiah Sampang juga dinilai menyalahi Undang-Undang Otonomi Daerah. Coba dia periksa konstitusi. Sudah jelas itu urusan agama itu domainnya adalah pemerintah nasional. Coba dia periksa Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Memang bukan hanya pemerintah kabupaten dalam hal ini Sampang yang bertanggung jawab, tapi juga pemerintah nasional. Karena desain itu adalah desain undang-undang gitu. Dan dalam hal ini kepala negara bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dan tidak boleh dia melempar tanggung jawab atas nama otonomi daerah. Meski diabaikan oleh pemerintah pusat, 10 pegawai Syiah Sampang ini tak gentar. Mereka tetap akan menuntut haknya sebagai warga negara yang terluka akibat perbedaan. Minta kepulangan saya, minta dijamin di sana aset-aset saya yang ada di sana harus dilindungi dan ganti rugi. Kalau pemerintah bisa mampu ganti rugi rumah tak apa-apa diganti. Walaupun tidak diganti tak apa-apa. Pokoknya saya mau pulang gitu. Ya kalau kita tidak ditemui sama PSBY, kita harus tunggu, tidak bisa pulang. Kalau ICBY itu tidak menemui kita.